Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Trikuat Magister Pendidikan selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Guru Vokasi. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Sudarmini Magister Pendidikan selaku Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Guru Vokasi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada acara sosialisasi kekayaan intelektual pada siang hari ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baik, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Pendidikan Guru Vokasi kepada Bapak Trikuat. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Sudarmini Magister Pendidikan selaku Kepala Sentra Kekayaan HKI Universitas Ahmad Dahlan. Yang terhormat Bapak dosen Magister Pendidikan Guru Vokasi, tidak ada ibunya Bu, dosennya semuanya laki-laki, serta para mahasiswa MPGP yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Prodi Magister Pendidikan Guru Vokasi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sudarmini Magister Pendidikan yang atas kesempatannya MPGP mendapatkan sosialisasi tentang HKI ini dalam rangka untuk memacu kami di MPGP, di Prodi MPGP ini untuk bisa menambah nanti hak kekayaan HKI daripada MPGP untuk bisa mendukung keperluan-keperluan yang dibutuhkan antara lain dalam rangka untuk akreditasi dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan pada Ibu Sudarmini bahwa kami di MPGP ini dosennya itu hanya 5, ketambah 1 Pak Kunta dan tambah 1 dari LSI yang agama Islam. Ini yang tetapnya itu sekarang itu hanya 4 setelah almarhum Pak Bambang meninggal.
Karena Pak Muklas ini masih ngajar di MPGP, tetapi home base-nya sudah pindah ke PPTE, Ibu. Jadi kami ini mau akreditasi, dosennya saja kurang 1 untuk yang dosen tetapnya. Nah, mudah-mudahan Pak Bahrun nanti NIDK-nya turun. Kalau NIDK turun, mudah-mudahan bisa dipakai untuk menggenapkan yang 5 itu. Tetapi kalau enggak, biasanya ya nanti menjelang akreditasi Pak Muklas itu ditarik lagi ke MPGP, biasanya begitu biasanya yang terjadi, supaya MPGP tidak kurang dosennya untuk memenuhi syarat minimalnya. Terus terang bagi kami HKI ini ya hanya beberapa mahasiswa kami yang sudah mempunyai HKI-nya ini belum genap 10, Ibu, belum genap 10. Karena yang kemarin pengertiannya yang bisa masuk ke situ itu adalah hasil produk dari tesisnya. Jadi kalau yang menghasilkan produk itu biasanya yang metode penelitiannya itu R&D. Padahal yang ngambil R&D itu tidak banyak mahasiswa kami. Sehingga yang menghasilkan produk itu tidak banyak, sehingga yang bisa dimasukkan ke HKI-nya, terutama yang hak ciptanya itu masih sedikit. Nah, tadi bincang-bincang dengan Bu Darmini sebelum acara dimulai, tesis nanti kalau misalkan itu bisa, nanti kami sudah banyak lulusan kami ada 70-an ya yang sudah lulus, nanti insya Allah itu bisa dimasukkan menjadi HKI-nya nanti, mudah-mudahan ya. Nah, hari ini nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari sentra HKI, kekayaan intelektual ini, untuk nanti supaya para mahasiswa itu dan dosen-dosen itu mengetahui ya, apa saja yang bisa dibuat, apa saja yang bisa dimasukkan dalam rangka untuk HKI-nya ini, ya, HKI-nya ini. Dan mungkin nanti bapak-bapak dosen ini bisa memprogramkan dari masing-masing mata kuliahnya itu harus ada outputnya berupa hak ciptanya. Ini mungkin dengan tugas-tugas dengan proyek ya, model proyek modul atau membuat apalah yang bisa nanti di hak ciptakan, atau mungkin kalau bisa ya sampai dengan paten terdaftar atau paten yang sudah nanti lebih lanjut ya dipersilahkan saja. Nah, ini yang sudah memulai ini Pak Budi, yang ini sudah di mata kuliahnya inovasi, ini sudah ada yang 2 draft paten, ya. Ini mudah-mudahan nanti mendorong yang lainnya juga seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk HKI ini para mahasiswa S2 ini saya kira sangat potensi sebenarnya. Sangat potensi untuk bisa memasukkan ke HKI-nya, karena mahasiswa MPGP itu hampir 90% itu sudah menjadi guru itu. Kalau sudah menjadi guru itu biasanya sudah menghasilkan produk yang itu diperoleh ya selama dia pengalaman menjadi gurunya itu. Nah, itu nanti kalau dia menjadi mahasiswa kan hasil produknya mungkin bisa dipatenkan atau bisa dihak-ciptakan dan nanti menambah jumlah HKI yang nanti bisa diperoleh dari mahasiswa sehingga nanti bisa mendukung program MPGP. Ya, mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari itu yang nanti bisa mahasiswa-mahasiswa kami yang berpotensi itu kemudian banyak yang nanti mengajukan ke hak patennya ini, terutama nanti bagaimana pengusulannya dan sebagainya, itu nanti mohon pencerahannya. Saya kira sebagai pengantar itu saja, dan mahasiswa kami yang aktif ini masih kira-kira ada 80 orang Ibu masih aktif. Ini mudah-mudahan nanti bisa menambah daripada perolehan daripada HKI di MPGP ini.
pada para mahasiswa saya pesankan untuk bisa memperhatikan penjelasan nanti dan juga memahami, serta nanti kalau misalkan ada hal-hal yang belum jelas itu mohon untuk ditanyakan, sehingga nanti setelah pertemuan ini harapannya para mahasiswa itu akan berlomba-lomba untuk bisa mempatenkan dari karya intelektual. Saya kira sebagai pengantarnya itu dulu, Ibu. Nanti bisa disambung dengan kegiatan tanya jawab nanti bersama mahasiswa dan dosen. Sekian dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Dini, Pak. Mbak Dini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Trikuat atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti, penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Sentra HKI. Kepada Ibu Sudarmini, saya persilakan. Terima kasih Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Trikuat MPD selaku Kaprodi Magister Pendidikan Guru Vokasi FKIP nih Pak. Saya itu sering ketemu Bapak hanya di Senat kalau pas Bapak rawuh. Tadi ada rapat Senat. Tapi kalau selain itu jarang, walaupun kita di satu tempat di 2B, tapi jarang kepanggil. Bapak Ibu dosen, Prodi MPGV, serta teman-teman mahasiswa di program studi pendidikan guru vokasi yang saya hormati juga. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih saya ucapkan ke Bapak Kaprodi atas jasa Pak Sayuti, karena saya kenalnya Pak Sayuti Pak yang di belakang dengan Pak Budi. Jadi kemarin tuh iseng, Pak, ini kok ada di Magister Pendidikan Fisika, ada di MP, ini MPGB atau tetangga kok malah belum ditawari. Ya, saya tawari ke Pak Sayuti. Karena saya tetap jalan terus Pak, supaya mahasiswa juga paham. Jadi target kami sudah tidak dosen lagi, artinya dosen plus mahasiswa. Karena berbagai hal. Yang pertama, kalau dosen itu mungkin sudah menjadi kewajiban ya, luaran penelitian sebagian juga harus di-HKI-kan. Yang cukup berat adalah di mahasiswa. Karena Bimawa itu menarget kami untuk yang S1 itu 10% dari student body itu punya hak cipta, Pak. Kalau paten sederhana dan desain industri biasanya diraih oleh para mahasiswa yang aktif di PKM. Ketika PKM jalan, itu biasanya sebagian ke kami yang melayani untuk unggah paten sederhana maupun desain industri. Karena begitu terregister, itu menambah nilai bagi mereka untuk menuju ke BIMNAS. Kemudian yang lain lagi saya lihat di akreditasi, saya kaget juga ketika Bu Dr. Enu menyampaikan ke kami bahwa ternyata dia harus mencapai 50% dari jumlah mahasiswa aktif itu harus tercatat punya HKI. Saya kaget juga, aduh, berarti ini yang paling urgen dulu adalah magister, karena kebetulan akreditasi di Lamdik itu Pak, Lamdik Pasca. Jadi ini harus segera, yang Pasca kan lumayan banyak Pak, yang ini FKIP Paskanya lumayan banyak. Jadi supaya tidak gerubyukan nanti begitu terakhir mau akreditasi baru gerubyukan. Nah, kita mulai sejak dini, apalagi ini masih 224, artinya 223 data harus sudah sip. Semoga begitu ya Pak. Ini 22 kita punya waktu setahun. Iya, Ibu, iya, insya Allah. Kalau yang MP itu kita diberi waktu 3 bulan. Kemarin saya sanggupi Pak, kalau datanya, produknya sudah ada, saya sanggupi sebulan
untuk unggah, tapi produknya belum ada, kan mereka berproses dulu itu. Seperti itu. Jadi memang semuanya harus kerjasama. Termasuk mengapa sekarang ini saya juga termasuk diamanai Pak Rektor ini untuk bisa melakukan peningkatan-peningkatan terkait dengan HKI, baik dosen, mahasiswa, kolaborasi dosen maupun kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Izin share screen, Pak. Sudah terlihat, ya? Gambarnya masih kecil, Ibu. Gambarnya masih kecil. Saya cari full screen-nya di mana, Mas? F. Mana enggak lihat itu. Ini ya. Ini ya. Mana? Bisa ternyata. Oh, ini sudah kelihatan. Sampun ya. Bapak dosen MPGV dan para mahasiswa yang saya hormati, sesungguhnya kekayaan intelektual itu bukan sesuatu yang jauh dari kita. Jadi seperti yang nanti kita lihat, tetapi perlu saya sampaikan dulu bahwa sentra KIUAD itu posisinya adalah di dekat kampus Panjenengan, yaitu di 2B, di LPPM bagian depan di lantai 2. Baru 1 September 2020 ini disetarakan dengan bidang riset dan inovasi, bidang KKN dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang publikasi ilmiah. Sebelumnya sudah ada sejak 2011, tapi ternyata belum dilembagakan mapan sehingga layanan juga belum maksimal. Walaupun sesungguhnya dosen UAD cukup mempunyai kesadaran yang tinggi untuk ini. Tetapi kalau mahasiswa memang belum. Kita baru mulai menata ketika saya masuk di sentra KI 1 September 2020 ini, pengajuan sudah mulai dari kolaborasi dengan mahasiswa. Apa sesungguhnya tugas KI atau sentra HKI atau sentra KI? Sesungguhnya tugas kami adalah tugas layanan. Melayani siapa? Melayani seluruh sivitas akademika. Dan sesungguhnya juga ditambahkan dengan pelayanan kepada masyarakat. Hanya kami belum all off untuk yang ke masyarakat karena kami masih menata di dalam yang paling banyak. Walaupun ketika ada permintaan dari masyarakat untuk pengajuan HKI ini juga tetap kita layani. Nah, apa saja layanan yang diberikan oleh sentra KI? Yang pertama yaitu pelayanan pengajuan permohonan KI. Jadi permohonan atas nama dosen, atas nama mahasiswa, atas nama kolaborasi dosen dan mahasiswa, dosen sebagai pemohon pertama maupun mahasiswa bersama dosen. Masing-masing mempunyai tempat, masing-masing mempunyai target sendiri terkait dengan ini. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, untuk BIMAWA itu menarget 5-10% pengajuan permohonan hak cipta atas nama mahasiswa sebagai pencipta pertama. Kalau penelitian biasanya
Bapak Ibu dosen diharapkan menyertakan mahasiswa juga, sehingga mahasiswa bisa andil di dalamnya. Itu pengajuan permohonan KI. Nah, apa saja yang bisa diajukan untuk permohonan KI di sentra KI ini? Kekayaan intelektual sesungguhnya ada 8 macam, yaitu hak cipta, paten, desain industri, kemudian merek, rahasia dagang, DTLST, desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian indikasi geografis, rahasia dagang, kemudian yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman. Yang sudah bisa dilayani di sentra KI Universitas Ahmad Dahlan adalah permohonan untuk hak cipta, kemudian paten yang terdiri dari 2, yaitu paten sederhana dan paten biasa, kemudian desain industri dan merek. Jadi kita baru bisa melayani untuk 4. Semoga tahun depan kita tambah lagi. Pelayanan yang kedua yaitu pelayanan yang terkait dengan konsultasi tentang dasar KI. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan terkait dengan penyusunan draft untuk paten misalnya, kemudian deskripsi untuk desain industri, kemudian persyaratan produk untuk hak cipta dan seterusnya, kami menerima konsultasi di kantor secara luring maupun daring melalui link layanan WA di kami. Yang lainnya biasanya kami gunakan email untuk pengajuan permohonan. Kemudian yang berikutnya, layanan yang berikutnya yaitu layanan penyediaan data KI Sivitas Akademika. Misalnya pada saat MPGV nanti membutuhkan data yang terkait dengan perolehan KI bagi Sivitas di Prodi MPGV, maka kami menyediakan data itu. Kami yang menyediakan. Seperti halnya yang lain mungkin, bidang-bidang yang lain di LPPM. Jadi untuk keperluan apapun, karena kami tentu keperluan itu bermacam-macam di tingkat universitas, di tingkat fakultas, maupun di tingkat prodi. Contoh saja misalnya di tingkat universitas kami melayani untuk pemenuhan data yang diminta untuk BIMAWA dalam rangka pengisian pemeringkatan yang namanya SIMKAD MAWA. Sehingga mahasiswa UAD semua rekaman atas pencatatan hak cipta semuanya di sini dan biasanya BIMAWA juga mengambil dari sini. Yang prodi misalnya untuk keperluan akreditasi, untuk keperluan AMI dan keperluan-keperluan lain yang terkait dengan borang prodi, itu penyediaan data di kami. Jadi ke depan jika Bapak Ibu Bapak Kaprodi atau Bapak dosen yang kebetulan berkaitan dengan bidang ini membutuhkan data, silakan menghubungi kami. Jadi tugas kami itu, walaupun itu masih ditambahkan lagi terkait dengan bagaimana meningkatkan iklim untuk memunculkan jumlah KI yang semaksimal mungkin yang bisa dilakukan oleh Sivitas Akademika, baik dosen maupun mahasiswa. Nah, ini adalah dalam rangka untuk itu. Memang di prodi di UAD itu banyak sekali prodinya, 50 lebih, dan kami tahun ini baru mencapai berapa persen dari jumlah prodi, tapi kalau fakultas, kami sudah masuk di semua fakultas pada tahun yang pertama. Ini perolehan catatan kekayaan intelektual yang tercatat ya Pak, karena ada yang tidak tercatat di kami. Yang tercatat di kami ini jumlahnya pada saat 221, 22 dan 20 itu jumlahnya masih sangat minim. Saya berharap ke depan ini kemudian menjadi lebih banyak setelah diadakan sosialisasi ini.
dibandingkan dengan perolehan UAD secara keseluruhan pada tahun 2021 itu mencapai 1.282 dan sekarang ini sudah mencapai 363 sampai dengan 16 April. Kemudian yang berikutnya adalah perolehan paten. Nah, perolehan paten di kami, data kami, pada saat masuk saya itu hanya ada 1. Sekarang ini sudah ditambah lagi 12 yang granted, kalau tercatat banyak, sudah. Kemudian sudah ditambah 1 lagi, 14 ditambah 2. Ini sepertinya datanya ada yang terbalik deh, antara 20 dengan 19 itu. Itu sekarang sudah 2, 1, 3, 15, 16. Kalau yang desain industri juga sudah lumayan meningkat setelah ini masa-masa kritis saya masuk di sini Pak, di September ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai meningkat. Walaupun permasalahan untuk paten itu cukup pelik karena ternyata proses untuk granted paten itu di alur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saja untuk paten bisa minimal 54 bulan dan untuk paten sederhana minimal 24 bulan. Jadi tidak mudah. Kalau yang biru ini kebetulan yang terdaftar ya, artinya sudah masuk ke register. Saya tidak tahu kalau yang paten ini yang diregister mestinya sudah bisa digunakan. Nah, yang lainnya sepertinya tidak perlu saya jelaskan. Yang tadi yang lainnya yaitu merek, rahasia dagang, indikasi geografi, perlindungan tanaman, dan DTLST. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin penasaran misalnya bisa mengunjungi web kami HKI UAD ASID, di sana dijelaskan semuanya. Kita mungkin menyingkat saja bahwa apa sih sesungguhnya kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini sesuatu yang tidak jauh dari kehidupan kita sesungguhnya, keseharian kita. Misalnya kita punya sepatu saja minimal mengandung 2, yaitu merek dan desain industri. Gawai kita itu minimal ada merek, ada desain industri, ada desain industri ininya ya, bentuknya, mereknya ini kameranya itu paten dan hak ciptanya itu adalah aplikasi yang ada di dalamnya. Minimal 4. Jadi semua produk itu yang kita rasakan manfaatnya sehari-hari, itulah kekayaan intelektual. Hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Jadi di sekitar kita sesungguhnya banyak sekali. Pemahaman bentuk perlindungan HKI atas hasil karya dan kreatif. Ini, kalau hak cipta, sesungguhnya hak cipta itu secara otomatis melekat dan dipunyai oleh seseorang itu begitu dia sudah menciptakan karya itu. Kemudian dipublikasikan. Nah, kalau memerlukan untuk perlindungan berarti kemudian dicatatkan untuk mendapatkan perlindungan. Nanti ada penjelasan tentang mengapa harus dilindungi. Yang konstitutif, paten, desain industri, dan merek justru tidak boleh dipublikasikan dulu sebelum didaftarkan. Karena kalau dipublikasikan, ya sudah diambil orang. Jadi mohon ditahan untuk tidak dipublish dulu, kemudian baru didaftarkan. Begitu sudah sampai pada proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, artinya pengumuman tentang untuk pengumuman, proses pengumuman itu di mana pada saat itu deskripsi paten diumumkan pada masyarakat. Jika ada yang komplain, bukan pengumuman granted ya, itu kemudian
di sana itu di dalam waktu itu setelah proses itu selesai baru masuk ke register dan itu sudah punya register atau nomor pendaftaran. Kenapa perlu dipayungi perlindungan berbasis hukum? Padahal secara otomatis kalau hak cipta kan melekat pada penciptanya, iya. Tetapi yang dipentingkan adalah perlindungan. Kekayaan intelektual perlu dipayungi perlindungan berbasis hukum agar kepemilikan kekayaan ini terproteksi dan sah dicatatkan oleh negara. Jika suatu saat terjadi plagiasi atau penyalahgunaan oleh pihak lain, maka sudah ada payung hukum yang melindungi kekayaan intelektual tersebut. Contoh, Bapak Ibu guru mahasiswa MPGV ini, Bapak Ibu guru sudah punya buku. Awalnya buku ini memang digunakan kalangan terbatas, mungkin murid Bapak Ibu saja. Tetapi karena memang kebutuhan di luar itu tinggi, sangat mungkin buku ini diakses pihak luar. Tiba-tiba Bapak Ibu kaget melihat buku Bapak Ibu sudah terpampang di luar dan dijual bebas di luar. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melindungi karya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Karena kita tidak punya bukti perlindungan yang itu tercatat. Nah, oleh karena itu, itulah pentingnya di sana. Jika terjadi kasus seperti itu dan Bapak Ibu punya bukti bahwa karya Bapak Ibu dilindungi, tinggal melaporkan saja ke pihak berwajib bahwa ada orang yang menyalahgunakan karya Bapak Ibu untuk kepentingan ekonomi tertentu, tentu biasanya untuk kepentingan ekonomi, dan Bapak Ibu bisa menuntut. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi itu kalau hak cipta. Kalau paten, desain industri dan merek lebih kuat lagi desakan untuk orang menggunakan karena itu adalah ya tentu karya yang secara ekonomi nilainya lebih tinggi. Oke. Kita mulai dari yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan. Jadi sesungguhnya ini sudah otomatis dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Hanya kalau ingin dimintakan perlindungan, tentu Bapak Ibu harus melakukan itu dan mencatatkan. Nah, objek perlindungan hak cipta ini banyak sekali Bapak Ibu, mulai dari buku dan karya tulis, musik dan lagu, karya seni rupa, fotografi, audiovisual, drama dan koreografi, program komputer, maupun ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, ini bisa dilihat di mana? Bisa dilihat ini di web kami HKI UAD ACID di pencatatan hak cipta. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ketika klik di bagian buku dan karya tulis nanti akan keluar 42 klasifikasi ciptaan yang masuk dalam kelompok buku dan karya tulis. Nanti kita lihat di akhir. Ini ada beberapa contoh hak cipta dari mahasiswa sepertinya ya ini. Ini yang merah ini dari mahasiswa ya, Mas Sakti masih ingat. Ini. Dosen. Kemudian ini yang hak cipta ya. Kebetulan kami tidak mencari yang punya MPGV. Yang berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat contoh di sini. Ini sedotan yang bisa dibelokkan. Ini memudahkan karena kita kemudian akan lebih mudah ketika kita minum, tidak harus sambil duduk, tapi dalam kondisi-kondisi khusus bisa sambil tidur atau berbaring.
Kemudian sepeda, ini kan bentuknya besar, tapi kemudian ada inovasi untuk bagaimana ketika dibawa itu menjadi ringkas. Yang seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini, sedotan fleksibel dan sepeda lipat adalah contoh bagaimana teknologi bisa memberikan solusi dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Berawal dari ide, kemudian menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan permasalahan. Inilah yang disebut invensi. Invensi ini yang nanti akan menjadi embrio kekayaan intelektual yang namanya paten. Nah, jadi paten itu harus mengandung invensi. Hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi, invensinya tadi ya, atas hasil invensinya di bidang teknologi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu itu terkait dengan di vokasi, ini punya potensi besar sesungguhnya Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan paten. Juga desain industri. Selain hak cipta. Kalau teman-teman di humaniora seperti magister manajemen pendidikan itu akan sangat sulit untuk dibawa ke sini. Yang paling banyak dia dihasilkan adalah hak cipta. Nah, apa bedanya paten dan paten sederhana? Kalau paten disyaratkan ada 2 klaim atau lebih. Jenis klaimnya produk dan proses. Kalau paten sederhana disyaratkan cukup 1 klaim, jenis klaimnya juga bisa berupa pengembangan atau penyempurnaan klaim proses atau klaim produk sebelumnya. Jadi ini bukan hal yang, tentu ada hal yang baru, tetapi bisa merupakan penyempurnaan dari paten-paten sebelumnya. Ini objek perlindungannya, produk itu bisa berupa peralatan, sistem, komposisi atau formula, senyawa, jasa training, dan program komputer. Yang program komputer ini masih menjadi pertanyaan besar karena sampai hari ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual masih memasukkan ini ke dalam hak cipta. Kecuali program komputer yang dengan catatan khusus. Nah, sampai hari ini undang-undangnya itu belum menuju ke sini. Kemudian proses merupakan aktivitas yang menghasilkan suatu produk atau suatu aktivitas yang menggunakan suatu produk atau suatu aktivitas dengan benda-benda hidup. Misalnya tanaman sebagai subjek. Kalau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, produk dan proses, yaitu suatu paten yang dihasilkan dari pengembangan, dari invensi, sebelumnya merupakan paten yang mencakup efek teknis baru yang ditingkatkan dibandingkan dengan yang paten terdahulu. Contoh pengembangan ini, Bapak Ibu masih ingat ya, mungkin kalau saya masih ingat, ada disket besar, ada disket kecil, kemudian ada CD, kemudian ada flash, kemudian sekarang bahkan sudah kita tidak harus menyimpan dalam satu alat, tapi kita menyimpan di dunia maya sekarang. Nah, pengembangannya. Nah, ini ada contoh paten sederhana memberi dan memantau nutrisi secara daring pada tanaman hidroponik. Ini paten dari teman-teman teknik elektro dan teknik informatika. Ini ada satu lagi, deteksi dini glukosa pada urin berbasis warna menggunakan Adafruit. Nah, ini dari elektro juga dengan kolaborasinya dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalau tadi dengan elektro dengan FTI Informatika, ini dengan Kesehatan Masyarakat. Kolaborasi tingkat prodi boleh, sangat boleh. Bahkan kalau bisa saja kalau muncul
ide-ide paten sederhana dari MPGV, justru saya mungkin malah menitipkan beberapa teman-teman kita yang di prodi lain yang masuk humaniora diajak bergandeng supaya apa? Bisa menyelamatkan prodi dari sisi akreditasi. Karena kalau yang humaniora memang sulit untuk bagaimana bisa punya paten, baik paten maupun paten sederhana. Yang berikutnya yaitu desain industri. Bapak Ibu bisa mersani di sini, ini ada kemasan yang digunakan untuk menjual ini dijual begini, seperti ini saja. Di sini ada produk kursi yang biasa kita lihat, di sini juga ada produk yang tentu saja ini dan ini kita melihat ada sisi yang menarik, yaitu secara estetis berbeda. Nah, ini punya nilai kelebihan untuk desain industri. Maka ini bisa dicatatkan sebagai hasil kekayaan intelektual yang namanya desain industri. Ada jenisnya, ada desain keseluruhan atau utuh, satu perangkat, desain sebagian atau parsial, dan desain seperangkat, satu set. Misalnya, satu set meja kursi, satu set alat makan, jadi satu set. Ini mungkin bisa jadi satu komponen dari ban saja, misalnya desain untuk ukiran konfigurasi gambar, bukan gambar ya, di ban itu. Tapi mungkin ini satu ban secara keseluruhan ya, pelek ya, ini dan seterusnya, itu contohnya. Objek perlindungannya bisa jadi bentuk, bisa jadi warna juga desain industri. Konfigurasi tadi, kemudian komposisi garis. Ini desain industri alat deteksi gelombang otak anti korupsi. Ini kolaborasi antara teknik elektro MPAI dan Fakultas Hukum. Nih. Jadi kalau desain industri itu ada gambar yang diharuskan, ada gambar tampak depan, tampak belakang, gambar samping kanan, samping kiri, tampak atas, dan gambar perspektif. Deskripsinya tidak sesulit deskripsi yang ada di paten. Ini desain industri juga, bak sampah ramah lingkungan. Nah, sebelum saya masuk di sini, perlu kami sampaikan bahwa untuk pengajuan hak cipta, Bapak Ibu butuh beberapa dokumen yang harus disampaikan. Yang pertama yaitu scan dari KTP, kemudian formulir pencatatan hak cipta, surat pengalihan, pernyataan, dan karya. Ada 5 yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu scan KTP, semua pencipta yang akan diusulkan, kemudian formulir pencatatan hak cipta, kemudian surat pengalihan, pernyataan, dan karyanya. Nah, kita lihat coba yang pertama, yang kedua yaitu formulir pencatatan hak cipta. Ini. Nanti mungkin saya bisa bukakan yang lain yang lebih ini. Ada beberapa hal yang sering dilakukan salah oleh pengusul, yaitu terkait dengan jenis karya dan subjenisnya. Ini bisa dilihat mana? Di web yang tadi, HKI UAD ASID. Mungkin bisa kita lihat nanti sekalian. Ini sama dengan ini, sama dengan yang di sini. Nah, kalau ragu-ragu, Bapak Ibu juga bisa komunikasi dengan kami. Nah, ini berkasnya. KTP seluruh pencipta, formulir pencatatan, surat pengalihan, surat pernyataan, dan lampiran karya cipta. Mari kita lihat terkait dengan tadi ya,
Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini berandanya ini. Saya buka di ini wajah depannya ini di webnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu buka yang layanan ini ketika kami sedang MOU dengan Dirjen KI. Kami buka layanan, kemudian layanannya hak cipta. Nah, ini nanti yang kita butuhkan ini. Jadi Bapak Ibu memang harus membuka ini untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan hak cipta. Nah, ini harus yang pertama menentukan objek perlindungan hak cipta. Di sini sudah tersedia pilihan-pilihan. Misalnya karya tulis, Bapak Ibu bisa melihat ini dan memilih. Oh, ternyata ada 42 khusus hanya cipta. Yang karya tulis itu 42 jenisnya. Kemudian karya seni ini ada 33. Jadi kalau ini itu jenis, ini subjenis ya. Kemudian komposisi musik ada 19, karya audiovisual ada 12, karya fotografi ada 2, drama dan koreografi ada 16, karya rekaman ada 4, dan bisa karya lainnya, termasuk karya lainnya di sini adalah basis data, kompilasi ciptaan, permainan video, dan program komputer. Kemudian berikutnya mengisi berkas setelah menentukan tadi, misalnya karya cipta, Bapak Ibu punya modul karya cipta modul, buku pelajaran, dan seterusnya. Jadi karya tulis, jenisnya karya tulis, subjenisnya apa, itu harus konsisten Bapak Ibu ikuti untuk dituliskan sama untuk setiap format atau form yang dibutuhkan. Ini send KTP, kemudian unduh formulir pencatatan hak cipta. Kalau contoh, ini ada contoh pengisian Bapak, kalau contoh Bapak Ibu, terus kalau download ini berarti template yang disediakan, Bapak Ibu tinggal mengisi, terus kemudian ini contoh pengisian untuk pernyataan, ini template-nya, kemudian ini juga, ini template-nya, kemudian lampirkan karya ciptaan, bersamaan dengan yang lain, kemudian dikirimkan ke kami. Pengirimannya ini HKI ke email hki@uad.sid dengan subjek hak cipta, jenisnya apa, kemudian subjenisnya apa, program atau luaran apa. Ya. Kemudian jika menemukan kesulitan, ini nomor layanan yang bisa dihubungi. Nah, tentang biaya pencatatan perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, ini biaya pencatatan. Karena siapa yang bisa membayar kategori lembaga pendidikan, siapa yang membayar umum. Kalau Bapak Ibu itu menggunakan fasilitas sebagai mahasiswa atau sebagai dosen, Bapak Ibu dikenakan tarif 200 atau 300. Kalau ini yang ciptaan non-software, ini yang software. Jika Bapak Ibu, misal Bapak Ibu sebagai guru ingin mencatatkan bukan atas nama mahasiswa UAD, tapi mencatatkan sebagai umum,
maka Bapak Ibu dikenakan biaya seperti ini. Mengapa bisa seperti ini? Nah, ini adalah kemudahan yang diberikan oleh DJKI kepada sentra sebagai pengelola kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Kemudian sebagai mahasiswa harus melalui mana? Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu mahasiswa S2 yang akan di-KI-kan itu merupakan tugas mata kuliah, maka Bapak Ibu boleh mencantumkan nama dosen dan Bapak Ibu boleh menggunakan fasilitas dosen. Dosen itu mempunyai fasilitas 4 kali setahun. 1 kali paten, 1 kali desain industri. Kalau hak ciptanya 4 kali. Kalau misalnya Bapak Ibu ini tugas mahasiswa saja, ya Bapak Ibu tidak dikenakan subsidi kecuali Bapak Ibu memanfaatkan subsidi prodi. Minta ke Pak Trikuat untuk minta rekomendasi untuk disubsidi, nanti ada surat permohonan unduh rekomendasi jika dibutuhkan dan jika Bapak menggunakan. Tapi saya sarankan mahasiswa kalau tugas mata kuliah maupun luaran tesis maupun tesis itu bisa menggunakan dengan nama pembimbingnya. Dengan nama pembimbing. Berarti ada dosen yang bertanggung jawab. Luaran mata kuliah saya rasa begitu. Kecuali nanti subsidi dosen habis, subsidi prodi habis, subsidi prodi itu 10 1 semester, berarti 1 tahun 20. Itu bisa diakses. Ada beberapa hal yang terkait ini. Saya rasa kita berbicara hak cipta dulu sebelum kita, kalau memang nanti ada peminat terkait dengan desain industri dan paten sederhana, Bapak Ibu bisa mengajukan kami atau prodi bisa mengajukan ke kami untuk mendapatkan pendampingan. Nanti Pak Budi bisa mendampingi Bapak Ibu terkait dengan penyusunan deskripsi untuk paten maupun paten sederhana maupun untuk desain industri. Saya rasa itu dulu. Nah, ini juga kesalahan-kesalahan yang mungkin materi nanti kita akan kirimkan Bapak bersamaan dengan mengirimkan sertif biasanya. Jadi materi kami akan kita kirimkan bersamaan dengan pengiriman sertif, maka mohon Bapak Ibu peserta mencantumkan email di daftar hadir sehingga kami secara otomatis nanti akan kirim e-sertifikat dan materinya sekaligus. Ini ada beberapa yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan perlu kami jelaskan, ada beberapa yang perlu kami jelaskan. Ini ada satu orang yang nanti yang dipasang di sini adalah untuk pengiriman sertifikat. Kemudian subsidi, kemudian ini jenis dan subjenisnya. Ini lihat di tadi ya di web. Uraian singkat, pendek saja, tidak panjang-panjang. Link video untuk ini bisa yang diunggah di Drive maupun di YouTube. Kemudian diberikan akses juga bisa. Kemudian alamat mohon sampai dengan alamat lengkap sampai dengan ini boleh dengan gelar, boleh tidak. Ini harus sampai dengan apa ini namanya? Kode pos.
Nah, ini tidak perlu diubah, yang ini. Terus kemudian misalnya penciptanya ada 8 orang, ini Pak, ada 8 orang, maka semuanya ditulis lengkap, pencipta, urut semuanya dengan kode pos. Ini juga sama dengan yang dituliskan di lampiran sebelumnya. Kemudian ini tidak perlu dimintakan tanda tangan, ini harus ditempeli meterai, bukan meterai elektronik, tapi ini meterai dan benar-benar harus ditandatangani oleh pencipta yang mengajukan. 1 ini cukup untuk 4, kalau 10 orang berarti 3, harus ada 3 meterai. Kalau 1 atau 2 orang sampai 4 orang ya cukup 1 saja. Ini nanti yang dikirimkan ke kami adalah sesuai dengan yang diminta di sana. Ada yang formulir itu Word, kalau tidak salah. Kalau yang lainnya itu sudah PDF. Kemudian ini untuk pernyataan. Ini juga tidak usah ditandatangani. Tapi yang penting adalah ini diisi dan ini dibaca. Ini dibaca. Kalau ini tidak perlu saya tandatangani, saya akan saya akan bertindak sebagai wakil dari Universitas Ahmad Dahlan dalam rangka pengajuan ini. Nah, bagaimana pengajuan hak cipta untuk luaran mata kuliah atau program atau tugas akhir, terutama jika berbarengan. Misalnya tugas mata kuliah, ada sekian mata kuliah punya tugas semuanya di akhir semester dan itu disyaratkan untuk diunggah sehingga perlu pengaturan. Maka Bapak Ibu dosen maupun kaprodi bisa mengomunikasikan ke kami tentang luaran yang diajukan. Nanti kami akan memberi subjek email khusus supaya pelayanannya lebih cepat, juga untuk memfilter pencatatan hak cipta dari program tertentu. Jadi setiap program yang mengharuskan ada sekian, ada jumlah yang banyak untuk hak cipta, maka silakan komunikasikan ke kami. Misalnya seperti kemarin ya Pak, permintaan MP 1 bulan ini harus dia akan mengunggah 75, tapi waktunya sih sesungguhnya rentangnya 3 bulan. 75. Maka kita beri subjek email khusus sehingga begitu ada masuk ini menggunakan fasilitas apa itu kita bisa memperhitungkan. Sesungguhnya kalau menggunakan subsidi memang lebih cepat karena kan pembayaran ada di kami. Begitu kami unggah, kita bilnya kita lengkapi, kita bayarkan, kemudian sertifikat keluar. Tetapi kalau yang misalnya mahasiswa mengajukan atas nama umum individu, tentu saudara harus membayar dulu. Jadi nanti ketika sudah mengunggah, sudah mengirim email ke kami, sudah kami unggah, nanti melalui email yang dikirim tadi, kita sampaikan tagihan billingnya. Nah, setelah saudara Bapak Ibu membayar, kirimkan lagi ke kami, baru kami proses berikutnya. Seperti itu. Jadi tidak sulit sesungguhnya karena selama pandemi ini kita juga melakukan pelayanan cukup maksimal sehingga hasilnya bisa 1.000 lebih hak cipta yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan. Hak eksklusif dan hak ekonomi, hak moral, sesungguhnya KI itu, jadi KI didaftarkan sesungguhnya itu mestinya ini yang menjadi alasan. Tetapi kalau untuk kepentingan universitas ya jujur saja tidak semua memang bisa dikomersialisasikan. Hak moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada karya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain untuk mengubah karya. Kalau hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta. Termasuk kalau karya itu digandakan atau diadaptasi ke versi lain, makanya kemudian ada 2 pilihan, ada membeli lisensi atau jual putus. Nah, untuk hak moral di perguruan tinggi bisa digunakan untuk akreditasi, kalau dosen bisa digunakan untuk PAK.
Dan ini termasuk di dalamnya BKD. Ini yang lamdik ini mestinya kita ganti, Pak. Yang lamdik ini yang akreditasi yang lama ini. Yang lamdik saya sudah punya, nanti saya ganti yang ini. Oke. Jadi kalau untuk urusan komersialisasi memang pintunya di kami, tapi kami akan siapkan. Kemudian seterusnya kita akan kirimkan produk KI Panjenengan ke bagian kantor urusan bisnis dan investasi UAD di kampus 2A. Dan sekarang ini sudah proses ada 8 hasil KI yang terutama paten ya, terutama paten. Kalau yang hak cipta sampai hari ini masih dikelola masing-masing dan universitas tidak meminta imbalan apapun. Belum diatur. Adakah yang bertanya di sini? Untuk presensi tentu mengisi semuanya presensi, kecuali yang memang tidak harus. Misalnya Bapak Ibu dosen, kalau dosen harus mencantumkan rekening ya. Ya Mas Sakti, betul ya? Kalau Bapak Ibu dosen, karena Bapak Ibu dosen akan mendapatkan transport. Tapi kalau mahasiswa tidak perlu. Tidak perlu. Tapi email harus, karena nanti Bapak Ibu akan dikirim oleh kami e-sertifikat dan materi hari ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Monggo jika ada pertanyaan terkait dengan proses HAKI yang akan diajukan oleh program studi Magister Pendidikan Guru Vokasi. Dan Bapak Ibu yang mahasiswa pendidikan guru vokasi, monggo silahkan kalau ada yang bertanya terkait ini. Selama Bapak Ibu menjadi mahasiswa, Bapak Ibu masih boleh akses ke kami. Sesungguhnya tidak menjadi mahasiswa pun masih boleh, karena kami juga mestinya melayani ke masyarakat juga. Monggo, silahkan. Mbak Dini? Ya, Bu. Bisa langsung mahasiswa yang bertanya? Ada nggak Mbak Dara ini? Karena mata dia. Pak Budi, monggo. Saya kalau nggak ada yang bertanya, Bu. Menika, sinten? Barun, Pak Barun, Bu. Oh, monggo. Ya, pendatang Bapak, baru. silakan. Ya. Makasih Bu Sudarmi ya. J. Terima kasih informasinya ini. Saya agak terlambat sedikit, tapi menurut saya ini info yang sangat bagus sekali ya. Yang menurut saya buat mahasiswa. Perkenalkan Bu, saya dosen baru di vokasi ya. J. Direktur. Ya, jadi sekaligus mungkin nanti ada teman-teman mahasiswa yang kebetulan mayoritas kelihatannya guru atau kepala sekolah SMK gitu. Yang saya yakin SMK ini banyak produk, Bu. Banyak produk. Tapi sampai saat ini memang agak sedikit, bukan kesulitan sebenarnya, karena belum punya jalur saja kelihatannya. Bagaimana cara mendapatkan HAKI tadi. Nah, kebetulan kalau teman-teman mahasiswa ini di sekolahnya juga mempunyai beberapa produk gitu. Andaikan tadi kan untuk masyarakat ya, selain untuk mahasiswanya sendiri atau sebagai guru, mungkin ini juga termasuk terlibat di dalamnya. Ini tadi kan ada yang kata terakhir dari Bu Darmi tadi kan boleh untuk masyarakat. Ya masyarakat, Pak, boleh. Masyarakat Muhammadiyah lah gitu. Tidak Muhammadiyah pun tidak apa-apa. Kami pernah melayani pencatatan buku untuk teman-teman di Maumere. Jadi gitu. mitra penelitian. Oh iya, iya. Ya.
Ini menurut saya nanti prosedur utuhnya seperti apa, karena katakanlah, ini saya yakin banyak ini teman-teman dari Muhammadiyah Metro juga, itu SMK Muhammadiyah 3 Metro, punya beberapa jenis produk makanan, minuman yang ada di sana. Begitu juga dari tempat-tempat lain ya, saya kira banyak mempunyai seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan ini mulai terbuka juga Bapak Ibu mahasiswa untuk mendaftarkan ini sebagai satu hak paten ya. Ya, bisa bermacam-macam, bisa paten, desain industri, hak cipta atau merek. Ya, saya kira itu yang pertama. Kemudian prosedurnya biasanya memakan berapa lama, Bu? Tergantung jenis KI-nya, Pak. Oh, jelas. Kemudian apakah yang didaftarkan itu harus sudah jadi full atau masih boleh dalam proses? Sehingga selama proses itu juga masih memerlukan perbaikan gitu. Misalnya kalau desain kadang-kadang apakah sudah teruji itu sangat baik sekali baru dimintakan, atau desain pertama kita, oh ini sudah bisa ini, tapi ternyata setelah itu ada proses perbaikan desain berikutnya lagi. Kan bisa juga kalau nggak salah desain katakanlah desain metodologi kan bisa juga ya. Metodologi pembelajaran, desain tentang pengembangan kalau di vokasi itu desain pengembangan teaching factory gitu. Itu juga sudah ada yang pengembangan juga. Apakah memang sudah harus fix itu sudah yang terakhir gitu, baru dimintakan ke Hakijah gitu. Saya kira itu Bu. Terima kasih sekali. Salam. Terima kasih Bapak. Yang bisa kami layani masih belum semuanya Bapak. Yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta ini harus sudah ada wujudnya, tidak boleh ide. Jadi harus maujud. Jadi ada bentuknya kalau hak cipta, Pak. Jadi ada bentuknya kemudian dicatatkan. Kalau modul ya sudah jadi. Kalau buku paling bagus dicatatkan sudah ber-ISBN, itu akan lebih bagus lagi. Ya. Kalau hak cipta. Kalau paten itu boleh ide sesungguhnya. Boleh ide Pak kalau paten. Hanya kalau hak cipta itu begitu syarat yang tadi saya sampaikan ada 5, sudah ada kita unggah, dibayar, itu bisa dalam hitungan tidak sampai hari, Pak, jam atau menit itu sudah bisa. Kita akses. Tapi kalau paten, itu minimal 54 bulan Bapak prosesnya. Kalau paten sederhana bisa 24 bulan. Kalau boleh saya cerita Pak, dari berdiri sentra tahun 2011 sampai 2020 itu hanya 1 paten yang sudah granted dari sekitar 42 yang tercatat. Dari UAD? Dari UAD. Sehingga saya diberi beban yang sangat tinggi untuk bagaimana ini menyelesaikan. Sebagian bahkan sudah hangus. Karena karena begitu kita daftarkan dan komunikasi itu berhenti, itu kalau tidak direspon kemudian menjadi hangus. Dari sekitar 42, pada saat saya masuk itu September 2020, Bapak, sekitar 3 bulan saya usahakan untuk PKS dengan Dirjen KI, dengan Pak Rektor berjalan, kemudian 3 bulan berikutnya kami mengais-ngais dari yang 42 itu mana yang hidup, kemudian kami mintakan untuk diperiksa. Itu ada 19 yang diperiksa dan sampai hari ini ada 15 yang sudah keluar granted-nya, Pak. Jadi di tahun pertama ini alhamdulillah saya bisa mendorong untuk granted minimal tidak hanya 1, sekarang sudah 15. Itu. Kemudian
Kalau paten sederhana bisa memakan waktunya 24 bulan. Itu secara teori, Pak. Prakteknya lebih dari 24 bulan. Jadi proses paten ini yang menjadikan semacam momok ya di sentra KI. Setiap pertemuan pasti heboh membahas tentang bagaimana proses ini berjalan. Mungkin dibantu Mas Sakti di share. Itu kenapa lama sekali Bu ya? Proses di sana Pak. Ini saya jelaskan prosesnya Pak Meniko. Di luar negeri itu kelihatannya tidak begitu lama. Termasuk Pak yang Bapak ngendikan tadi, desain pembelajaran itu di DJKI masih belum diterima sebagai paten Pak. Kalau di paten Amerika itu saya lihat ada judul-judulnya yang terkait dengan itu. Oleh karena itu Pak, saya kemarin agak termotivasi sedikit ketika teman-teman di pemeringkatan, termasuk pemeringkatan paten itu mengusahakan bagaimana kita mencoba untuk masuk ke paten Amerika. Karena selama ini DJKI mengikuti platform yang ada di paten Eropa, WIPO. Lebih ketat. Menika yang paten sederhana ya Mas Sakti ya. Menika yang paten sederhana Pak, prosesnya bisa saya ceritakan. Ketika permohonan sudah kita unggah, pemeriksaan administratif itu 14 hari. Dari permohonan kita yang hampir 30 lebih ya, kemarin Mas Sakti yang tahun kemarin, itu tidak ada yang on time 14 hari. 1 atau 2 Pak, yang lainnya itu berbulan-bulan. Kalau ini lolos lengkap, itu ada masa tunggu 3 bulan. Setelah itu masuk pengumuman. Pengumuman ini bukan pengumuman granted, Pak. Pengumuman bahwa ini patennya si A, kalau ada yang komplain boleh. Misalnya, kok sama dengan patenku, dan seterusnya. Ini waktunya ini 2 bulan. Berarti dari sini saja kan sudah 5,5 bulan, Pak. Belum pemeriksaan ini. 5,5 bulan, kalau ini masuk pemeriksaan itu 12 bulan, kan sudah 17,5 bulan, Pak. Ya, kalau ini disetujui, masuk ke proses berikutnya. Kalau tidak, nah prosesnya semakin panjang. Ini pun proses ke sini, ini tidak sebentar, Pak. Saya mediasi bulan Maret kemarin, itu keluar rata-rata bulan Juni, dan sertifikat keluar paling cepat bulan Oktober, Pak. Karena saya bisa menceritakan, karena kemarin saya pelaku untuk pengurusan ini. Jadi kami kadang agak sulit menjelaskan ke teman-teman inventor bahwa prosesnya semacam ini. Paten sederhana loh Pak, yang targetnya 24 bulan. Kalau yang paten, Mas Sakti bisa dipindahkan ke yang paten? Ini yang paten, Pak. Prosesnya ini proses proses yang ini sederhana. Oh ya. Ini permohonan masuk 14 hari, ini juga belum pernah ya Mas 14 hari. Ini belum pernah terjadi 14 hari. Kalau misalnya ini 14 hari lengkap, ini masa tunggunya itu 18 bulan. Kemudian pengumuman 6 bulan. Ini sudah 24 bulan Bapak. Belum pemeriksaan. Nah, kalau sudah ini ke pemeriksaan itu 30 bulan. Oh. Begitu Bapak. Dan keluarnya, begitu sudah diberi paten, itu nunggu sertifikatnya juga. Kadang saya sampai berkali-kali mengingatkan sertifikat kami belum sertifikat. Nah, saya berharap sih ini ada perbaikan sistem di DJKI, Direktur Paten, Pak. Jadi ada program baru yang namanya SAKI. Saya berharap ini nanti lebih memfasilitasi. Bahkan pada satu forum pernah saya sampaikan ke forum di Direktur Paten, kalau memang pemeriksanya itu kurang, kenapa tidak diambil pemeriksa eksternal? Karena pemeriksa eksternal itu ada Pak di undang-undang. Kalau memang pemeriksanya terlalu sedikit jumlahnya. Tapi ternyata
Ya seperti itu Pak. Jadi kalau di target saya tahun ini kira-kira berapa? Kalau berapanya itu terdaftar, saya masih sanggupi mungkin untuk ngejar teman-teman lebih banyak. Itu pun iklim di UAD masih belum Pak. Jadi betul-betul tantangan yang besar bagi kami sentra KI yang usianya sudah belasan, tapi ternyata kelembagaannya baru 1,5 tahun menjelang tahun kedua ini, dan itu segala upaya harus kita lakukan. Seperti itu Pak. Jadi makanya kalau nanti karya teman-teman itu banyak masuk dan seterusnya, itu support bagi universitas juga besar, support bagi prodi juga besar, termasuk bagi kinerja kami. Makanya Pak, kami tidak putus-putus dan tidak lelah-lelahnya untuk tetap mengunjungi teman-teman di prodi, baik mahasiswa maupun dosen, karena kadang walaupun sudah ada di web, pemahaman atau pengetahuan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa kaitannya dengan ini masih harus terus dipompa terus. Pak Budi kadang kita tugasi Pak, sosialisasi kemana kalau sudah merujuk pada satu misalnya kebutuhan di fisika, kebutuhan di teknik elektro, ini paten, atau desain industri yang Pak Budi sudah punya pengalaman, itu kita kirim Pak, kita kirim, karena kaki saya 2, tangan saya 2 jelas tidak akan mampu menyelesaikan, juga otaknya juga terbatas Pak. Jadi kami punya tim bayangan, tim task force, tim gugus tugas yang membantu kami untuk melayani. Tapi kalau untuk secara umum terkait dengan kebijakan, proses unggah yang hak cipta, dan untuk keperluan mahasiswa biasanya kami selesaikan sendiri di sentra. Seperti itu. Makasih Bu Sudarmi. Sami-sami Bapak. Rumit sekali ya. Ya. Lantas kita itu, negara kita itu rendah sekali ya, paten kita itu ya. Ya, karena menurut saya prosesnya Pak, kalau peminatnya cukup banyak, jadi prosesnya yang mestinya harus. Kalau di Malaysia itu kan 3-4 bulan kalau nggak salah. Iya, betul Pak. Ya, saya itu sebenarnya ya, yang dari SMK Muhammadiyah Sukoharjo itu kan punya berbagai macam jenis alat kesehatan. Ada dipan, ada berbagai macam jenis. Sampai sekarang kan memang juga belum bisa, sudah beberapa kali ke Jakarta. Mungkin karena masalah itu juga kali. Begitu lamanya di dalam administrasi aja 6 bulan. Kalau dipikir kan administrasi 6 bulan itu kan nggak logis gitu. Betul. Ya. Tapi itu kan berarti kan tidur itu. Ya. Administrasi 6 bulan itu kan tidur itu, Bu. Belum karena pemeriksaan Pak, pemeriksaan 30 bulan. Pak Budi itu patennya yang belum keluar itu Pak, yang satu sudah keluar ya Pak Budi, sudah diumumkan walaupun sertifikatnya belum ada. Itu sudah proses diperiksa bulan Maret Pak. Sampai hari ini itu belum ada kabar yang satu. Saya berkali-kali, hampir setiap bulan saya tanyakan. Setiap bulan saya tanyakan. Ya, makasih ini info yang bagus mungkin buat. Tapi kalau yang tadi satunya lagi apa tadi? Kalau yang selain paten kan desain industri, Pak. Kalau desain kan tidak lama ya. Kalau desain industri kami ada yang lolos 7 bulan ya Mas Sakti ya. Betul ya? 7 bulan sudah ada yang lolos Pak. Di terakhir ini desain industri itu bisa 7 bulan. Ya, sudah keluar. Saya dulu sebenarnya pernah juga mendatangkan orang Dirjen Haki ya. Kita sampaikan kepada semua kepala SMK. Ada yang tindak lanjuti, ada yang enggak. Sempat kami membantu juga waktu itu untuk proses pengurusan. Ya, tapi ternyata memang lama sekali ya. Saya kira maksimal bisa 1 tahun gitu. Ya, makasih sekali Bu Sudarmi. Itu kasihan Pak, inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh teman-teman yang dari SMK itu mungkin lebih bagus, tetapi begitu nanti sudah diketahui pasar bahwa dia belum
Apalagi kalau dia belum dilindungi, pasti akan ditiru lah. Bahkan mungkin akan ditiru dan kemudian tidak mendapatkan hak apa-apa. Kemudian ditiru bahkan dipatenkan orang lain mungkin. Iya, itu beberapa begitu, Bu. Ya, beberapa dipatenkan sama orang lain yang jalurnya lebih tahu. Saya Ya, juga punya pengalaman yang seperti itu. Saya yakin ada jalur tikus juga, Bu, itu, Bu. Yang kemarin 19 itu saya sudah lewat jalur tikus, Pak, dengan Pak Budi. Sudah bukan jalur umum, Pak, itu sudah jalur tikus. Maksudnya kebesaran jadi sulit lewatnya. Yeah. Pak Budi ini pengalamannya banyak ini, Pak Budi. Bonek nih Pak. Yeah. Ini saya boleh izin Bu Darmini nyambung Pak Bagron tadi. Monggo ya, mahasiswa mungkin bisa usul monggo ya. Oke, matur nuwun. Makasih Pak Bagron, semangatnya. Jadi adik-adik nggak usah, saya panggil adik-adik semua ya, walaupun dari yang tua-tua. Kalau saya manggil mahasiswa ya adik-adik mahasiswa nggak usah pikiran kapan terbitnya ya, pokoknya jalan aja, jangan menghambat ide ya. Dan alhamdulillah ini Pak Bagron dan juga Pak Trikwat sudah matur saya di MPGV sudah ada 2 yang register Pak mahasiswa. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi yang penting kalau menurut saya ide itu tidak boleh hilang karena memang sejarah membuktikan bangsa Indonesia itu idenya banyak, tetapi kemudian diklaim oleh orang lain. Nah itu makanya kalau sudah ada ide, ya seperti tadi Bu Darmi jangan dipublish dulu, ya. Jadi bisa dilindungi dulu minimal kalau sudah register itu sudah aman. Jadi paten itu kayaknya nggak ada yang ditolak, ya, semua diterima. Cuma nanti pasti ada revisi. Nah kalau revisi nanti bisa minta tolong konsultan gitu ya. Mengundang pemeriksa seperti yang dilakukan jalan tikus oleh Bu Darmini, walaupun sampai sekarang juga tikusnya nggak nyampe-nyampe ini ya, karena lubangnya berliku, tapi semangat. Dan saya sudah membuktikan mata kuliah saya sudah bisa menghantarkan 2 paten sederhana dan sudah alhamdulillah sudah register ya. Jadi kalau itu tadi sudah disampaikan Bu Darmini tidak butuh waktu lama dan pengalaman kita belum ada yang ditolak ini ya. Alhamdulillah yang penting dicek sebelum disubmit, dicek di PDKI, dicek di US Patent, dicek di Patent Google, itu tidak ada yang sama, terutama pada klaim, itu nanti insya Allah tidak akan ditolak ya. Jadi paling revisi nanti ya. Nah itu sudah terlindungi Pak Bagron. Jadi kalau sudah register itu, ide kita sudah tidak bisa diklaim pakai orang lain karena sudah masuk di database Kemkumham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi saya kira ini saatnya memang harus kita kolaborasi. Idenya adik-adik itu banyak, benar tadi yang disampaikan Pak Bagron itu ya. Jadi kreativitas, bahkan menurut saya anak-anak SMK pun sudah bisa itu. Ide-idenya sudah banyak itu. Ya tinggal kita kemudian ya memfasilitasi. Makanya ya mahasiswa S2 harus bisa dulu. Kalau yang ambil mata kuliah saya biasanya ada 2 tugas Pak Bagron dan Pak Dr. Trikwat. Tugas pertama menginovasi, tugas kedua kemudian nanti mensosialisasikan kepada siswa di sekolahnya. Jadi karena mata kuliah inovasi itu S1 nggak ada, adanya di S2. Tergantung dosennya. Nek dosennya rata dong ya memutar-muter aja gitu. Ya. Jadi ini sebuah peluang saya kira nggak usah pesimis dengan masa yang panjang ya. Cepat atau lambat insya Allah ide jenengan itu akan tercover. Jangan seperti kasusnya si Alexander Bell itu ya. Itu sebetulnya pemilik idenya adalah Antonio Meucci ya, telepon itu. Tapi karena si Bell ini orang kaya ngurus paten, nah ternyata si ide pertamanya adalah sebetulnya bukan Alexander tapi Antonio Meucci ya. Jadi patennya diralat oleh Kongres Amerika, tapi sudah terlanjur si Alexander Bell kaya, ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini saya kira sah-sah saja. Jadi mungkin begitu adik-adik Bu Darmini, terima kasih ini telah, walaupun saya ngundang juga adik-adik PVTO, tapi karena tadi terlalu mepet, mungkin nanti kita schedule yang lain. Ini monggo
Mas Bambang mau sudah angkat tangan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Badro. Nanti kita bisa kolaborasi dengan adik-adik SMK. Di SMK saya kira peluangnya banyak. Pak Budi sepertinya ada di kolom chat yang membutuhkan jawaban Pak Budi. Monggo Pak Budi. Apa itu? Dari Pak Joko Widadi, SMK Muhammadiyah. KTS itu mana? SMK Muhammadiyah Kartosuro, Bu. Oh, Kartosuro, Masya Allah. Jauh banget. Pak Budi, monggo Pak Budi. Ini kalau nggak salah kemarin mata kuliah di saya itu siapa yang ikut inovasi ya? Bukan Pak Joko kayaknya. Pak Joko itu ya lali aku. Dari Sukarjo juga. Kemarin CNC, tentang CNC apa-apa itu. Rencana ya, betul, tapi. Pak, CNC. Ya, jadi saya kira kalau sudah dipakai 6 bulan seperti Bu Darmini tadi matur, ya sudah nggak bisa karena itu dianggap punya publik. Ya, jadi makanya kalau ide lebih aman kita minta perlindungan dulu. Katakan dulu. Ya. Nah, ini kalau mengurus paten itu tidak harus bendanya jadi ya. Jadi idenya aja gambarnya aja, gambar-gambar yang biasa, ya, bukan gambar benda. Langsung berbeda kalau paten sederhana. Makanya di Darmini mendorong kita semua lebih baik paten sederhana saja, ya, supaya urusannya gampang dan sederhana. Pemeriksaan itu juga sederhana, sehingga ide kita terlindungi. Nanti paten penuh itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa paten sederhana, nggak masalah. Karena yang membedakan paten sederhana dengan paten itu adalah paten sederhana klaimnya satu, paten penuh itu lebih dari satu. Jadi kita bisa, strategi kita membuat paten sederhana yang prosesnya lebih cepat. Dari 9 paten sederhana yang kita usulkan, rata-rata ya, 8 ke belakang itu waktunya cuma 2 minggu. Ya, itu sertifikatnya sudah keluar, cuman di websitenya PDKI ternyata butuh waktu 3 minggu. Nah, sudah sertifikat registernya sudah, dan itu bisa untuk Pak Tri dan teman-teman dosen, bisa untuk mengupdate profil kekayaan intelektual kita. Jadi kalau di situ tulis register itu sudah diakui, sehingga bisa meningkatkan kalau sebagai peneliti bisa meningkatkan skor untuk kekayaan intelektualnya. Jadi Pak Joko, saya kira kalau masih kurang dari 6 bulan masih bisa, tapi kalau sudah lebih lupakan saja, tapi tidak usah kecil hati. Jadi itu nanti dikembangkan terus, ya, tambah ini sudah menjadi baru lagi gitu. Ya, triknya seperti itu, ya. Jadi paten itu kuncinya sebetulnya tidak harus semuanya all new, ya, tetapi misalnya contohnya ini adalah sebuah benda, ya, benda A fungsinya 1, benda B fungsinya 2, A dan B kita combine menjadi C fungsinya 3, itu sudah inovasi, ya. Jadi kalau Pak Joko di SMK Muhammadiyah Kartosuro sudah ada banyak ide, tinggal nanti dimodifikasi lagi karena yang lama jelas nanti sudah lebih 6 bulan saya kira itu, ya. Nah, caranya gitu. Mungkin ngaten Buter, monggo. Matur nuwun sangat Pak Budi. Nyambung ya Pak Joko. Mungkin kalau penasaran, mungkin Pak Joko bisa hunting untuk melihat di PDKI. Jadi pangkalan data kekayaan intelektual, kalau mau dicek, mungkin di-searching di sana, kira-kira ada yang ya, Bu, sudah sama atau ini. Nah, kalau penjenengan sudah ngecek di sana, kok ini ada yang seperti ini, mungkin dicoba untuk diinovasi lagi, kata Pak Budi tadi tambah apa atau fungsinya di gimana dan seterusnya. Terus jangan dipublish dulu, segera didaftarkan dulu. Begini Bu, kemarin kan dari gambar kami buat selama 40 hari. Kemarin sudah ngomong kita sama Pak Trikuat pada waktu tesis itu ngomong gitu Bu. Kami buat pertama jadi, kedua kemudian kita buat lagi sehingga sekarang bisa diproduksi Bu. Karena apa? Pernah produksi kami itu kami jual ke SMK Jatinom seharga 25 juta. Kemudian dikembangkan oleh dosen UMS, Bu. Nah, kemudian Pak Pras kemarin mengajukan untuk jadikan dipatenkan. Kami agak keberatan gitu loh. Karena apa? Kok dihak patenkan lah. Terus
nanti kalau ada yang ingin buat, apakah kan gitu loh Bu. Jadi podo sama-sama kita guru SMK Muhammadiyah latihan kami buat, ya udah nggak usah dipatenkan gitu loh. Jadi untuk ibadah jangan ngamal, keinginan saya semacam kayak itu Bu. Kalau inovasi benar banyak Bu. Terkadang itu mau untuk mematenkan tuh terkadang kan jadi kayak ya males Bu. Karena apa? Terlalu banyak mungkin kesibukan atau gimana, yang pasti itu Bu. Mohon maaf kasih. Jadi Pak Joko, terima kasih. Ini tak cek di PDKI banyak ya CNC router ini. C itu banyak itu. Ya, jadi banyak, sudah banyak. Dengan Tapi berbagai ada yang dipatenkan dari Semarang ya Pak. Nah, nanti dengan modifikasi dari sisi apa ini ya, CNC milling router, CNC dengan sumbu aksis yang dapat dirubah, banyak ini ya. Jadi silahkan tidak usah patah semangat. Bahkan kita bisa membuat paten baru dari paten yang sudah ada. Ya, nah dari dilihat nanti kelemahannya apa, di situ lemahnya kita cari solusi, itu sudah jadi paten baru. Ya, jadi kalau males Pak, kolaborasi dengan Sentra HKI WAD Pak, nanti kita siap. Jadi untuk deskripsinya memang tidak mudah ya Pak Budi membuat deskripsinya. Ya. Jadi penjenengan mungkin memang agak repot, tapi kalau misalnya penjenengan bisa kolaborasi dengan teman-teman, nanti kita carikan gandengan, itu sangat mungkin Pak. Masalahnya bukan berarti ya udah salah saya ikhlaskan untuk amal saya. Masalahnya itu diikhlaskan nggak apa-apa Pak, kalau yang diikhlasi itu kemudian tidak mengomersilkan. Tapi kalau kemudian mengomersilkan kan menyakitkan, jadi karena ini sesungguhnya punya hak penjenengan itu loh. Apalagi negara lain ya Bu ya. Untuk plagiasi itu. Apalagi diklaim negara lain. Maaf ya Bu ya, kayaknya yang CNC 5 aksis itu kemarin kayak pengembangan dari kami loh Bu. Kemarin saya buat itu 5 tahun yang lalu, 4 tahun 5 tahun yang lalu buat mesin CNC itu. Mungkin masih lama lagi mungkin. Tetapi ya 5 tahun yang lalu dikembangkan di WMS itu sampai 4 aksis dan yang terakhir 5 aksis itu. Itu loh Bu. Jadi gini. Makasih Bu waktunya. Mas Joko, terima kasih Pak Trikuat. Jadi kekayaan intelektual di UMS ya. Mas Joko mungkin gini ya, jangan buru-buru kita ngeklaim itu ide baru kita. Sebelum kita cek ke searching di PDKI, di US Patent, ya kemudian di Google Patent, bahkan di WIPO, ya mungkin kita betul ini kita karya kita sendiri, tapi orang lain sudah melakukan juga, itu nggak bisa kita ngeklaim baru, ya. Nah, makanya tidak usah kita kemudian istilahnya jangan berhenti di situ, terus kembangkan terus, nanti pasti berbeda dengan mereka begitu. Itulah namanya pengembangan begitu. Nah, kalau masalah ikhlas nggak apa-apa, tapi betul kata Bu Darmini lagi, kalau dikomersialkan oleh orang lain, apalagi negara lain, kita mau dapat apa? Padahal itu keunggulan intelektual kita. Mungkin ngaten nggih untuk memprovokasi teman-teman, ayo semangat. Ini Pak Bambang udah ngacung dari tadi. Mereka juga ada dari Pak Riyadi, monggo Pak Budi dipersani di chat. Monggo Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Darmi sama Pak Budi, prinsipnya itu sebelum pandemi kami itu sebenarnya kan punya inovasi. Terus kemudian rencana juga mau dipatenkan seperti itu. Tapi gini, setelah itu diketahui oleh pejabat, jadi baik itu dari dinas provinsi ataupun dari pemerintah provinsi Jawa Timur, itu kemudian tahu-tahu itu di follow up, terus kemudian disebarkan kemana-mana gitu. Sehingga kami juga kesulitan kalau kami itu mendengar apa itu yang namanya di hak patenkan, itu kami mendengar dari teman-teman itu memang sulitnya luar biasa. Pertanyaan kami itu bagaimana caranya mengunci, jadi mengunci bahwa betul-betul sebelum kita hak patenkan itu betul-betul kita punya ide yang sudah diakui begitu. Karena kalau model terlalu lama seperti itu, pejabat sudah mendengar bahwa ini adalah dari SMK atau dari sekolah, pasti akan di-follow up. Kemarin kita belum apa-apa itu sudah dipanggil oleh dinas provinsi,
apa itu dipamerkan ke semua kepala sekolah, terus kemudian kemarin juga pernah kami ditimbali oleh Pak Wakil Gubernur untuk mendemonstrasikan itu dan sebagainya itu. Nah itu kan sudah menyebar kemana-mana sebelum kita punya hak yang gitu. Gimana Bu itu caranya Bu? Sesungguhnya Pak, memang diusahakan tidak dipublish dulu. Tidak ada cara lain Pak kecuali memang didaftarkan. Kalau didaftarkan ya minimal kalau paten sederhana tadi sampai dengan 5 bulan itu kalau sudah dapat register, artinya formalitas terpenuhi, pengumuman tidak ada yang komplain, kemudian kita diberi register, nanti kita sudah masuk PDKI di pangkalan data itu sudah aman. Tidak harus menunggu granted, Pak. Setelah terregister itu juga bisa langsung dikomersialisasi. Tidak usah menunggu sampai granted. Oh gitu. Masalahnya itu kan pejabat daerah katakan seperti itu. Kalau di kita ada Capdin, kalau sudah mendengar ada inovasi seperti itu, langsung karena itu adalah merupakan gridnya dari Capdin kemudian naik ke provinsi dan sebagainya seperti itu. Dan itu lebih cepat daripada proses yang sampaikan tadi itu loh Bu. Sepertinya ya Pak Budi ya, sepertinya tidak bisa tanpa didaftarkan karena memang ketika didaftarkan itu dapatkan perlindungan. Kalau tidak, apalagi kalau sudah dipublish sudah jadi seperti semacam milik umum Pak. Jadi gini Pak Bambang, jadi masalahnya mungkin non sewu ya, ini ada Pak mantan kepala pejabat Pak Bagrun. Jadi pejabat kita pun kadang-kadang belum paham, ya. Jadi karena euforia ada inovasi terus, padahal sebetulnya yaitu menunggu 1-2 minggu untuk menulis drafting paten itu ya, kalau ini sudah kenal dengan sentra KI kan, nanti bisa sentra KI bisa kolaborasi. Jadi lebih cepat nanti insya Allah ya. Jadi di WAD itu sudah ada 2 drafter paten yang sudah resmi, tetapi yang enggak resmi banyak. Ya, termasuk saya itu cuma bonek gitu ya. Ini tidak resmi. Bonek, ya, artinya bonek itu cuma baca draft paten, kemudian kita sesuaikan dengan apalagi Bu Darmini sudah menyediakan template. Jadi kalau ada ide baru atau ide yang dulu boleh dimodifikasi lagi, dikembangkan lagi Pak Bambang, nggak masalah. Dari yang dulu itu nanti tinggal dikembangkan. Karena kalau kita hanya terus wah ini kan sudah diketahui apa nggak bisa, ya hukum itu nggak bisa gitu. Kalau kita berdalih bahwa itu ikhlas, ya tidak semua orang di dunia ini kan ikhlas, ya. Kalau ada orang yang tidak ikhlas kemudian mengkomersialkan kita dikejar. Jadi yang sudah ya saya kira kita sudah era baru ini. Kalau adik-adik ada ide monggo silahkan disampaikan, dikolaborasikan dengan kita. Sebetulnya tidak harus sentra KIWAD ya, siapapun kalau ada yang punya kemampuan. Jadi lebih baik kita menahan diri dulu, ya. Menahan diri dulu 1-2 minggu ide itu kemudian kita tulis. Ide itu tidak harus jadi dulu loh Pak Bambang. Sebelum jadi, ketika ada ide ya, itu sebelum dibuat bendanya itu sudah bisa ditulis drafting patennya. Jadi ketika kita submit drafter paten itu benda belum jadi nggak apa-apa karena sifatnya ide, ya. Jadi no problem karena nanti kan pasti ada proses revisi, ya. Jadi kita akan diberi kesempatan untuk revisi. Jadi ide itu segera saja kita tulis dalam bentuk seperti yang di template, ya. Itu nggak sulit juga karena di template itu kayaknya panjang tapi cuma 2 kuncinya. 1, kita searching draft searching paten yang senada. Nanti kita komentari kayak kita nulis artikel itu. Yang kedua membuat klaim. Ya, klaim itu juga kalau klaim produk gampang. Misalnya mobil listrik ini atau CNC router ini namanya CNC SMK Muhammadiyah Kartosuro itu sudah nama, ya. Atau kasih nama apalah ya, CNC router Fulan gitu kan nama itu ya. Nah, terus dijelaskan CNC router Fulan itu terdiri dari A, B, C, D itu klaim sudah selesai. Ya. Fungsinya adalah ini selesai itu. Ya, klaim yang sulit kan klaim. Kalau produk relatif lebih mudah. Kalau paten proses memang harus membuat flowchart, ya, tetapi bisa dibuat tetap. Ya. Mungkin mengantar Mas Bang tetap semangat. Ya begitu Pak Bambang. Kami tunggu ide berikutnya. Pak Dar, saya ingin nambahin Pak Dar. Bu Dar. Ya. Monggo Pak. Ya, sehingga Pak Bambang dan juga Pak
Pak siapa tadi, Pak Jaka ya. Ya, karena kan memang baik yang ada di perguruan tinggi, yang ada di sekolahan, itu kalau menemukan sesuatu pasti memang akan memprogramilkan dulu ya, daripada dia mengurus haki, karena haki kita memang masih sangat terbatas sekali. Pertama itu, kemudian kedua prosesnya panjang. Sehingga orang jarang yang berpikiran bahwa dengan proses panjang itu dia akan diam dulu, kemudian baru akan mengumumkan gitu. Nah, menurut saya bahwa ada 2 kasus yang tadi terjadi. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Budi sangat tepat sekali. Jadi ya namanya teknologi itu kan pasti ada sedikit perubahan saja. Seingat saya ada sedikit perubahan saja. Itu sudah terjadi satu proses modifikasi yang di dalamnya adalah termasuk penemuan yang ada. Jadi termasuk yang baik yang Pak Jaka maupun yang Pak Bambang yang ada di Madiun. Coba ditengok lagi Pak Bambang, pasti ada yang diubah sedikit saja. Itu sudah merupakan hal yang baru. Apalagi yang ada di sekarang meskipun milik publik, kalau belum ada yang mengpatenkan juga, dengan kita ubah sedikit, itu pasti sudah menjadi sesuatu hal yang baru dan bukan yang ada di masyarakat. Sehingga itu yang menurut saya ini informasi yang sangat bagus juga bagi kita semua gitu. Jadi teman-teman yang ada di SMK, kebetulan jadi mahasiswanya Pak Budi gitu, ini menurut saya informasi yang sangat bagus sekali yang sejak kemarin, terus terang saja Bu Darmi, kami dari Direktorat SMK waktu itu, sempat beberapa kali ngundang di Dirjen Haki, sampai Pak Direkturnya sendiri hadir pada saat itu untuk memberikan proses wawasan. Memang prosesnya ternyata panjang seperti ini, sehingga yang menindaklanjuti juga tidak banyak yang mau untuk melanjutkan itu. Saya kira itu. Jadi ini menurut saya informasi yang sangat bagus. Pak Jaka maupun Pak Bambang, ayo kita buat lagi. Kebetulan Pak Budi sanggup untuk membuatkan drafternya gitu. Ya ini menurut saya yang sangat bagus. Terima kasih. Kalau boleh usul Pak, saya mungkin bisa difasilitasi prodi mahasiswa-mahasiswa yang punya minat besar di sini untuk diberi workshop penyusunan draft, Pak. Oh, iya. Ya, itu sepertinya menarik ini karena ilmu itu tidak akan berguna ketika dia jadi mahasiswa saja, tapi begitu dia sudah lepas dari UAD, dia sudah paham cara untuk membuat draftnya. Kalau misalnya mau unggah saja kan bisa tetap komunikasi dengan kami juga tidak masalah. Ya. Jadi Pak, minimal poin-poinnya yang penting itu saya rasa Pak Budi. Kalau saya ditanya detail mengenai apakah ini bisa, apakah ini tidak bisa, agak sulit juga Pak. Saya background-nya itu pendidikan saja humaniora, bahasa. Tetapi saya punya trik bagaimana supaya saya bisa tadi Pak, cari jalan tikus, komunikasi, dan seterusnya. Insya Allah yang paten sederhana kita yang sudah lumayan banyak itu insya Allah tahun ini ada yang sudah banyak yang sudah masuk pemeriksaan. Itu pun harus ngintip ke atas lagi Pak, untuk supaya pemeriksaan itu bisa didorong. Nah pekerjaan saya mungkin lebih banyak ke sana Pak nanti. Mendorong yang pemeriksaan itu supaya segera bisa selesai. Itu seperti itu. Nyambung lagi nih, Buter. Dalam Pak. Nyambung dikit. Jadi saya ralat Bu Darmini, untuk paten itu beda dengan artikel jurnal. Jadi Bu Darmini tidak boleh beralasan background saya orang bahasa. Jadi paten itu siapapun orang seni membuat teknologi boleh sah-sah saja. Orang teknologi buat jenis tari juga bisa-bisa saja. Jadi untuk kekayaan intelektual itu tidak ada background backgroundnya dokter ekonomi, tapi membuat teknologi sah itu ya. Tapi kalau Pak backgroundnya ekonomi kok nulis kesehatan, itu akan diguyu di jurnal itu ya, karena tidak sesuai. Itu yang pertama. Jadi adik-adik
nggak usah khawatir, saya guru bahasa Indonesia misalnya ya. Gimana, misalnya. Kan ada itu Pak, siapa itu matematika apa bahasa Indonesia. Nah itu satu. Yang kedua ini punya saya ini Pak Bakrun dan teman-teman itu face detection-nya itu kan banyak itu. Ya udah banyak itu. Ini saya juga bukan membuat face detection baru. Ya, yang ini ya. Kemudian uji kompetensi berbasis kerja juga sudah ada ya, saya gabungkan menjadi sebuah paten sederhana. Nah, seperti ini sudah sampai pada pemeriksaan substantif. Jadi contoh-contoh seperti ini, ide-ide seperti ini memang kita sekarang ini karena euforia tahun 2021 kemarin kan Kemkumham mencanangkan tahun paten. Maka perguruan tinggi itu sangat banyak. Jadi adik-adik bisa ngecek di website PDKI itu luar biasa cukup banyak ya. Nah ini monggo itu bisa menjadi referensi kita. Kalau ada ide dicek dulu ya. Jangan buru-buru kita mengeklaim bahwa itu ide kita baru nih, nggak ada yang ngomong. Iya betul nggak ada yang mempengaruhi. Tapi jangan-jangan ada orang lain yang sudah punya ide yang sama bahkan sudah dicatatkan ya, sudah daftarkan. Nah itu kan berarti kita harus, dan itu pun sekali lagi berarti kita tidak perlu menyerah. Jadi tetap saja punya orang lain dipentelengi klaimnya itu. Lemahnya di mana? Ya itu kan kita berfilosofi produk di dunia itu nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Allah. Maka produk secanggih apapun buatan manusia pasti ada kelemahan. Nah kelemahannya itu pun bisa kita cari solusi. Atau sebaliknya, ya kita ini kan masih dalam teknologi masih belajar ya. Ini ada paten di US paten, di Google paten itu canggih, ya, super canggih, ya, detail, rumit. Nah kita membuat fungsinya sama tapi lebih sederhana, itu juga bisa. Jadi kebalikan itu juga bisa, kita sederhanakan. Itu sudah menjadi produk baru. Beda kan dengan mereka. Itu untuk mendeteksi butuh alat ini yang rumit sekali ya, membaca draft patennya sudah pusing ya, gambar-gambarnya pusing. Nah, tapi kita sederhanakan ya dengan alat-alat sederhana, akhirnya fungsinya sama sebetulnya. Itu sudah ide baru ya. Dan itu sudah bisa. Catatan tambahan Bu Darmini, Pak Bambang, dan tadi Mas Riyadi sudah japri saya tanya Mas Riyadi ada di sini kan? Itu pengumuman menang lomba pencetak opak kapan itu? Monggo dikomunikasikan sebelum sampai kemana-mana. Tanggal masih tahun 2022 Bapak. Oh baru ya. Oke kalau kemarin segera yang aja. Dalam? Segera saja kalau mau diurus. Ngobrol-ngobrol aja sama Pak Budi. Oke, baik Bu, baik Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang tertarik, mungkin kan keperluannya tidak sekarang nih, keperluannya bisa ke depan, keperluan untuk keperluan sekolah juga nih. Monggo kalau misalnya tertarik, monggo Pak Kaprodi ini difasilitasi bisa bekerja sama dengan kami untuk bagaimana mahasiswa punya kemampuan untuk drafting paten sehingga begitu nanti sudah alumni atau pada saat mahasiswa itu bisa memanfaatkan. Saya sih support kalau misalnya mahasiswa ada yang sekarang ini mampu sudah punya ide, monggo nanti kita carikan pendamping juga. Jadi pilihannya apakah harus workshop ataukah sudah punya ide kemudian nanti setelah workshop kemudian didampingi, tentu didampingi supaya sampai ke pendaftaran permohonan. Begitu Pak, jadi ada hasilnya. Saya berharap ini pertemuan hari ini sangat luar biasa Pak Trikuat. Jadi saya tidak membayangkan ternyata Bapak guru ini luar biasa. Ternyata idenya banyak. Dan monggo kami menyambut baik seandainya nanti ini ada lanjutannya, kemudian juga ada lanjutannya, ada produk yang atau ada ide yang bisa didaftarkan sebagai paten. Sederhana saja, tidak usah ke paten, biar agak cepat prosesnya. Kelas inovasi masih? Di kelas inovasi sudah ada 8 drafting paten, Bu. Oh, itu Pak. Ayo Pak, didaftarkan Pak. Tuh, Mbak Lian, Mbak Dara, Mbak Dianing, sudah punya ide semua itu. Insya Allah nanti. Ya, pokoknya Pak Budi siap 24 jam. Ya, pokoknya mata kuliah saya sekaligus workshop drafting paten. Ya, terus nanti asal sampai ke pendaftaran, pokoknya jaminan A, ya Pak, gitu toh? Betul, A. Oh,
Tuh, nilai A, sudah punya ide langsung dapat nilai A. Dan Pak Upload katanya, Bu. Halo? Yang upload Bu Darmini yang upload free Bu, Pak, nggak usah bayar Pak. Ya kan prodi ada ini Pak, ada subsidi untuk prodi. Dosen punya subsidi hak cipta 4 setahun, desain industri 1, paten 1. Prodi punya hak subsidi 10 satu semester, berarti setahun 20. Sebentar. Yang hak cipta. Kemudian paten dan desain industri berapa Mas prodi? 2. Satu semester 1. Tapi kalau memang ada gelombang yang besar, saya ambilkan dari prodi yang lain. Jadi haknya prodi yang lain bisa kita ambil kalau prodi tidak menggunakan. Kalau jatahnya dosen habis ngajak Bu Darmini. Cetoran di paten ya Pak ya. Monggo. Pokoknya saya tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk tetap berkarya, untuk menorehkan hasil untuk sekolah Bapak Ibu, untuk diri pribadi Bapak Ibu maupun untuk Universitas Ahmad Dahlan. Jadi saya rasa sampai cekam, terima kasih Bu Darmini atas penjelasannya. Kami atas nama Prodi mengucapkan banyak terima kasih. Dan untung kami sudah punya Pak Budi. Jadi kalau masalah yang paten, ya industri ini saya sudah punya jagonya. Ya ini yang mau saya dorong ini teman-teman mahasiswa ini tentang hak cipta ya, yang hak cipta yang mudah tadi. Monggo nanti untuk bisa dimanfaatkan ya. Selama ini sudah punya produk-produk apa yang kekayaan intelektual yang nanti bisa dihak ciptakan. Monggo nanti bisa bersama Prodi untuk nanti direalisasikan, mumpung nanti ada subsidi tadi yang dari Prodi ada hak ciptanya ada 20 ya setahun, ya, itu nanti kita bisa manfaatkan ya. Saya kira itu saja tambahan saya Ibu Darmini, terima kasih. Saya kembalikan, monggo Bu Dini untuk bisa ditutup dan Bapak Ibu sebelum lupa, sepertinya mungkin masih ada Bapak Ibu yang belum presensi, nanti kami kesulitan mengirimkan sertifnya. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu yang mahasiswa silahkan untuk mengisi daftar hadirnya ya di chat. Yang belum, monggo Mbak Dini. Baik, terima kasih kepada Ibu Sudarmini yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan setelah diadakannya sosialisasi ini dapat meningkatkan kekayaan intelektual dari program studi Magister Pendidikan Guru Vokasi. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.